saya ingin membelikan rumah buat anak. Caranya gitu dia nipu konsumen, dia mainin si pemilik tanah. Bisa dibilang mafia nggak sih? Kita memang mafia. Iya, sudah dibalik itu tolonglah. Iya betul, tolonglah. Guys-guysku, balik lagi di Torpedo Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini kita agak menyerempet ke hukum. Karena tamu kita ini akan menjelaskan. Karena kan pemerintah sendiri dari Bapak Data BPS itu cenderung menyebutkan bahwa kelas menengah itu susah membeli rumah. Bukan hanya gara-gara daya ekonomi kelas menengah ini yang semakin turun, tapi di sisi lain juga ternyata banyak juga nih developer nakal nih yang bermain lah, tidak memberikan kepastian hukum. Nah, di medsos kita ada beberapa pengaduan. Nah, ini kita mencobalah mencari tahu apa sih permasalahan yang terjadi, dan kita mendapatkan langsung nih kesaksian dari korban. Ya, kita kenalkan dulu, ini Pak Nofrizal, yang punya rumah di daerah Bekasi ya, Pak? Betul. Tapi gagal lah dalam perjanjian itu. Nanti Pak Nofrizal bisa jelaskan. Dan kemudian ada Pak Muhammad Sukri selaku lawyer yang mendampingi lah teman-teman korban dari pemilik rumah. Benar ya Pak Sukri? Benar. Terima kasih Pak Nofrizal, Pak Sukri sudah mau datang ke sini. Mungkin ini langsung aja nih Pak Nofrizal sebagai pembeli lah ya rumah ini, korban lah. Gimana sih, apa sih yang terjadi? Bisa diceritakan nggak latar belakangnya, kronologisnya? Kapan Bapak membeli rumah, kemudian apa yang terjadi dengan developer di tempat Bapak yang kerjasama itu? Oh ya, saya Nofrizal ya Pak ya. Oh, Nofrizal, siap. Jadi sekitar tahun 2000, Ya. pas saat itu lagi COVID, saya ingin membelikan rumah buat anak. 2020? 2020. Oke. Tepatnya bulan April. Ya. Ya. Jadi saya jalan-jalan lah mencari rumah yang bisa saya beli gitu. Ya. Akhirnya saya ketemu di daerah Jatisari. Ya saya lihat-lihat, kebetulan saya cocok. Nah, saya cocok. Kemudian besoknya 2 hari kemudian saya datang lagi ketemu dengan si pengembang. Nah, terjadilah langsung kesepakatan harga saat itu. Jadi harga saya yang beli waktu itu rumah saya 336 juta rupiah. Nah, saya bayar DP-nya saat itu 10 juta. Nah, 2 hari kemudian saya selesaikan pembayaran secara cash keras 336 juta itu. Nah, dengan janji developer 6 bulan setelah pembayaran selesai gitu rumahnya. Nah, cuman di awalnya saya juga melakukan additional pembangunan sekitar 240 juta. Jadi total yang saya bayar keluarkan waktu itu sekitar 576 juta rupiah. Setelah waktu berjalan, pada bulan Oktober yang dijanjikan, itu rumah yang baru dibangun itu sekitar baru 15%. Jadi apa yang dijanjikan oleh si pengembang tidak terjadi saat bulan Oktober itu. Itu hitam di atas putih semua? Semuanya hitam di atas putih, pakai PPJB, cuman PPJB di bawah tangan. Gitu. Nah, setelah Oktober itu tuh mulai kecurigaan itu ke developernya. Mulai dicari-cari kenapa. Akhirnya saya tanya sama developer, masalahnya kenapa tidak bisa bangun rumah dan tidak bisa AJB. Jadi sesuai dengan perjanjiannya. Ya. Nah, pada bulan Mei tahun 2021, nah si developer ini akhirnya mengaku ternyata dia belum melunasi tanah. Waduh. Nah, belum melunasi tanah ke si pemilik tanah. Nah, akhirnya bulan Mei 2021 itu dia bayar untuk tanah yang blok yang saya beli itu 3.100 meter persegi. Jadi dia bayar selesai saat itu sebesar 6,2 M. Jadi dia 2 juta per meter dengan 3.100 luasnya. Ya. Nah, setelah dia bayar bulan Mei itu juga tidak bisa AJB. Saya tanya lagi, kenapa tidak bisa AJB? Nah, ternyata masalahnya terlalu kompleks di situ. Jadi si pemilik tanah tetap tidak bisa
mengajb-kan si pembeli yang ada di lahan 3.100 itu. Jadi total pembeli ya selain saya korbannya di situ tuh ada sebanyak 29 unit. 29 unit yang mana 18 unit membeli secara cash, sisanya membeli secara angsuran. Nah gitu. Jadi semuanya tidak bisa AJB. Akhirnya waktu berlalu, mediasi demi mediasi kami jalankan baik dengan developer maupun ke pemilik tanah. Tapi semuanya tidak tuntas. Akhirnya bulan Desember tahun 2025 kami mulai melakukan proses hukum, yaitu menggugat si developer dan pemilik tanah. Udah 5 tahun Pak ya? Iya. Tapi Bapak sebelum beli itu nggak cross check legalnya itu? Jadi waktu itu karena COVID dan ya mungkin itu kesalahan kami juga. Jadi kami tidak ngecek itu legalnya. Malah kami tidak melihat SIM-nya juga. Gitu. Oh iya. Nah, perjanjiannya juga kami tidak lihat gitu. Nah itu mungkin kesalahan kami waktu itu. Ya tapi bagaimanapun kan itu ya penipuan lah ya. Kan dia jual rumah ya, tentu masyarakat awam ya terlepas dari itu ya harusnya dia sesuai dengan janjinya kan. Iya. Ya waktu itu kami hanya pegang satu azas saja, azas pembeli bertekad baik. Itu aja. Itu semua 20 berapa tadi Pak? Ada 29 unit. 29 unit. Iya, yang lunasnya 18, sisanya yang lunas beli rumah ya 18 unit, sisanya pembayaran secara angsuran. Itu kan di coupling itu yang sama ya? Ya, di coupling. Apa ada yang sukses juga di belum coupling ada. Sebelumnya? Belum ada, dia belum ada yang sukses. Nggak ada. Terus upaya hukum apa yang diambil di 2025 ini? Nah, 2025 kami melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Mungkin dengan si pengacara kami. Ya. Nah, gimana nih Pak Sukri sebagai lawyer nih mendengar dan melihat peristiwa ini? Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, Bang Patan selaku host. Nama saya Muhammad Syukri SHMH, kuasa hukum daripada konsumen. Bisa dikatakan juga selaku korban. Salah satunya juga mewakili di samping saya Bapak Noprizal membeli rumah tapi untuk atas nama anaknya. Dan saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Noprizal itu benar adanya. Terlebih dahulu apa namanya podcast ini? Torpedo Podcast. Oke, saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Torpedo Podcast yang mengakomodir menerima keluhan konsumen yang tidak lain ingin memperjuangkan haknya, begitu. Oke, lanjut. Nah kemudian setelah Pak Noprizal ini melalui kantor hukum Rosman Hadi yang berkantor di Jakarta Selatan, tepatnya di Pondok Indah, Jalan Pinang Emas. Setelah saya mendengar, kemudian intinya saya bilang, bisa nggak saya lihat berkasnya? Setelah saya melihat berkas, teliti, mencermati, seharusnya ini sudah menjadi hak sepenuhnya terhadap dia. Ya. Namun keterangan-keterangan terdahulu Pak Noprizal ini dan kawan-kawan, dia menyatakan bukan kredit KPR, melainkan cash bertahap. Nah, terus sudah lunas. Nah, kendala yang dihadapi adalah dipermainkan. Dipermainkan dengan diulur dijanji untuk dilaksanakan akte jual beli. Artinya kalau akte jual beli, kalau dalam arti hukum itu adalah perpindahan secara otentik, perpindahan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Pihak pertama itu adalah penjual, dalam hal ini pengembang, pihak kedua adalah pembeli, dalam hal ini konsumen. Nah,
Dari tahun 2000, kalau nggak salah ingat ya keterangannya. 2020 mulai perikatan perjanjian jual beli. Kalau nggak salah dari tahun 2021 beberapa yang lunas, kemudian dia meminta untuk diberikan haknya untuk AJB. Namun pengembang terkendala karena ternyata sertifikat hak milik itu belum berubah kepada perusahaan, masih atas nama person. Dalam hal ini sertifikat itu atas nama Dr. Anda Nelly Maswita. Nah, kalau ditinjau dari sisi hukum, benar juga posisinya si pemilik tanah, karena belum juga terpenuhi peralihan jual beli antara developer dengan si pemilik tanah. Kemudian ternyata ada miskomunikasi, karena namanya konsumen, dia tidak mutlak harus mengetahui seluruh dapur perusahaan. Namanya konsumen itu yang didengar cerita konsumen dari pemilik tanah. Nah, setelah pemilik konsumen ini, karena dia sudah memperjuangkan haknya, maka dia mendesak untuk membuka seterang-terangnya kepada developer. Yang tadinya yang katanya tanah itu belum lunas, ternyata sudah lunas. Ya kan, terjadi 3 pihak, pemilik tanah, developer, konsumen. Kata pemilik tanah katanya belum selesai kewajibannya developer membeli tanahnya si pemilik tanah, kan begitu. Nah, sementara konsumen dia kan tidak harus, dia tidak punya kewenangan untuk membuka dapurnya, membuka semua data-data perusahaan. Istilahnya dia bayar, udahlah aku selesaikan, mana sini? Iya, betul. Bangunannya, tanahnya, gitu kan? Iya, begitu. Nah, kemudian konsumen akhirnya dia menuntut developer. Ternyata developer tidak bisa dia melaksanakan AJB. Niatnya ada melaksanakan AJB karena sudah selesai haknya, kewajibannya, maka haknya harus diberikan. Dia tidak bisa, developer ini, karena ternyata sertifikat itu atas nama orang. Atas nama orang, maka secara substansi hukum perdata, bukan acara perdata ya, hukum perdata, maka yang berhak itu melakukan AJB adalah pemilik tanah karena nama dia, kepada konsumen. Nah, begitu. Padahal developer ingin melaksanakan secara tertulis, tapi dia tidak punya hak karena surat. Harus si Dr. Anda Nelly Maswita. Nah, Nelly Maswita dia menuntut, katanya belum dibayar lunas sama developer. Nah, jadi ada 3 cerita yang berbeda. Nah, kemudian saya kan tentu lari ke klien, konsumen yang kewajibannya sudah selesai dan ada bukti pembayaran, ada bukti. Terus saya pelajari, seharusnya konsumen ini harus memperoleh haknya. Itu yang saya perjuangkan. Nah, kemudian sebelum kita menggugat, memang kita tahap-tahapnya itu kita melakukan namanya musyawarah kekeluargaan, nggak pernah berhasil. Nah, mungkin lupa tadi kita menyampaikan sini tempatnya, kasusnya ini pas tempatnya itu namanya itu adalah perumahan Grand Crown Residence yang berlokasi di Jalan Jatisari, Jalan Gusana, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasi. Di situ. Nah, setelah saya mendalami, karena dikumpulkan semua data-data yang sudah lunas, saya mendapatkanlah berkas dari klien itu kira-kira 17 tambah 5, 22. Sementara yang ini 29 kan? 22. Berapa, Pak? Jadi Kalau saya sambung, kalau untuk Bapak ini, kenapa untuk Bapak ini 18 orang? Kan begini. Jadi
di sini kan kita berbicara objektif dan subjektif. Kalau Bu Nili menyatakan belum lunas, mungkin yang dimaksud itu tanah yang sebelah, tanah yang lain, ada dua objek. Instruksi, Pak. surat yang lain. Instruksi sedikit. Tadi maksud 29 itu unit yang ada di objek tanah itu. 29 terdiri dari cara pembayarannya ada 2. Iya. Tapi kenapa pertanyaannya? Kenapa nggak 29 itu semua yang abang wakili? Ya, pertanyaan yang betul sekali, yang mantap. Kenapa tidak semua? Karena asas yang namanya apa tuh ya? Pasalnya itu 1967 ya. Atau ada misalnya beberapa orang itu sudah menyerah lah. Ya betul. Jadi di posisi lokasi tanah di atas rumah dia saudara kita ini Noprizal ada 29 unit, namun yang lunas 18. Nah, kenapa saya yang memperjuangkan 18? Karena secara strict liability-nya itu yang saya ambil, bahwa dia itu dilindungi oleh undang-undang. Iya. Karena sudah lunas. Sudah Kecuali lunas. kalau belum lunas, saya tidak akan mengajukan gugatan karena ada pihak-pihak yang masing-masing punya hak. Developer punya hak, pemilik tanah punya hak, konsumen punya hak, dan itu sangat merugikan posisi konsumen. Sangat merugikan posisi konsumen. Sedangkan yang sudah lunas ini aja, sebenarnya kalau dianalisis secara nyata ya, bukan analisa yuridis, secara nyata, pemilik tanah juga korban, konsumen juga korban. Korban. Iya, pelakunya adalah developer, pengembang. Iya. Nah, sementara juga pemilik tanah korban, ini juga korban. Tapi kenapa akhirnya yang sudah lunas itu kita perjuangkan? Karena itu yang tadi saya bilang, ada namanya strike liability-nya itu harus dipertanggungjawabkan oleh si penjual. Nah, kemudian saya gugat lah ini, karena saya di situ mengecil yang sudah lunas. Kalau yang belum lunas jatuhnya uang prestasi, itu nanti nggak ada ujung. Saya nanti menggugat ini menang, ini menggugat ini tiba-tiba menang, terjadi kontroversi, 2 putusan, satu menang, masa ada satu objek kok dua pemenang yang berbeda, 2 pemenang yang berbeda, satu objek, itu tidak dimungkinkan, gitu. Nah, terus saya sambung lagi yang tadi. Jadi setelah saya mendalami berkas, ternyata yang dimaksud oleh si pemilik tanah itu yang katanya belum lunas bukan di atas ini. 3.100. Yang hamparan satu surat itu kurang lebih luasnya itu 3.100 meter persegi. Itu di luar ternyata. Di luar sertifikat yang lain. Nah, sertifikat yang lain memang benar yang dikatakan oleh saudari Nelly Maswita. Itu benar, tidak dipungkiri oleh kami. Nah, itu memang belum lunas dibayar oleh developer kepada pemilik tanah. Yang harganya keseluruhan, kalau yang punya di atas tanah ini satu sertifikat, harganya itu 6 miliar 200 juta rupiah. Itu sudah cash lunas. Ya. Nah, yang dimaksud Ibu Nelly nggak lunas itu adalah di tanah sebelahnya, sertifikat yang berdiri sendiri, dan itu kesepakatannya harganya itu kalau nggak salah 6 miliar rupiah, dan itu pun sudah dibayar oleh developer sebagai tanda jadi sesuai dengan perjanjian. Totalnya pertama 1 miliar 500 juta. Artinya juga developer ada hak untuk situ. Begitu. Nah, kemudian sebenarnya kami cuma membantu sih, karena kemampuan juga warga sudah ekonomi juga lemah. Iya. Kemudian dia terkatung-katung, nggak ada kepastian hukum. Akhirnya saya bilang, ya udahlah kita bantu lah berapa orang supaya agak ringan untuk gugatan biaya panjang perkara. Bantu kami juga lominya gitu. Iya. Operasional lah. Operasional. Akhirnya diskusi sepakat lah, kami perjuangkan lah yang dia. Dan yang satu lagi yang katanya tadi Bu Nelly itu belum lunas, memang betul belum lunas. Tapi ingat, developer sudah ada perjanjian kerjasama tanah itu tetap juga untuk dibangun
unit perumahan dan akhirnya terlaksana. Ya. Nah, kemudian terlaksana itu ada juga lah 5 orang yang lunas. Nah, yang tadinya developer sudah dibayar DP 1,5 miliar dan di situ ada rumah yang sudah lunas 5 orang dan kemudian saya bantu juga untuk menggugat, maka 2 gugatan terpisah. Satu di objek 3.100 meter persegi yang sudah lunas sebanyak 17 orang, kemudian yang di kurang lebih itu 3.167 meter persegi yang belum lunas, ada 5 orang konsumen yang sudah lunas membeli, itu juga saya gugat. Itu sementara begitu. Aku tarik langsung ini. Ini yang bermasalah sebenarnya developer, benar? Benar sekali, developer. Nah, bagaimana nih cara lawyer nge-push? Nah, cara nge-pushnya itulah ya, cara nge-pushnya tentu secara jalur hukum. Kalau perdata tentu juga ke pengadilan secara jalur hukum supaya bisa kita memastikan apakah kita dikabulkan seluruh gugatan. Apakah kalau dikabulkan berarti sudah ada kepastian hukum. Kalau ada kepastian hukum berarti legalitas kepemilikan sudah jelas. Kepada siapa nanti kepada siapa dan dari siapa diperintahkan untuk menyerahkan dan apa bunyinya. Nah, kemudian developer ini juga tentu sudah putusannya tentu dikatakan sudah berlawanan dengan hukum, termasuk juga pemilik tanah berlawanan dengan hukum, karena yang kami minta tidak lebih, yang kami minta itu hak kami, yaitu lakukanlah akte jual beli supaya sertifikat itu bisa dipecah, dipecah, kemudian nanti balik nama ke masing-masing pembeli. Itu yang kami minta, tidak lebih dari itu, cuma haknya dari konsumen. Kan tadi Pak Sukri juga menyebutkan ada proses musyawarah. Ada. Nah, saat proses musyawarah itu ketemunya siapa? Developer apa sama si pemilik tanah juga? Pemilik tanah ketemu, developer juga ketemu. Berarti tiga pihak nih. Satu musyawarah. Pernah dahulu 3 pihak, akhirnya susah digabungkan, akhirnya konsumen ke developer, konsumen ke pemilik tanah untuk mencari solusinya. Tapi namun buntu. Itu sebelum pengadilan ya? Sebelum. Kan biasa kita datang ke pengadilan toh, dari hakim bilang coba musyawarah dulu. Bukan di situ? Bukan. Oh, itu di luar. Di luar berapa tahun, dari 2020, 21, 22, 23, 24, 5 tahun terkatung-katung. Artinya kalau bisa saya berikan analogi begini ya, konsumen ini terkatung-katung begini ya, kami seolah-olah punya rumah ini kami ngontrak nyewa. Mungkin begitu persepsi saya terhadap korban-korban ini. Ini bukan rumah saya. Tapi kalau Pak Sukri melihat ada iktikat baik nggak dari developer itu? Nggak ada. Berani banget ini. Ya, itulah juga sekalian juga sini untuk podcast apa tadi namanya nih? Torpedo supaya nanti masyarakat umum juga bisa dijadikan sebagai bahan ya. Karena kalau caranya gitu dia nipu konsumen, dia mainin si pemilik tanah, bisa dibilang mafia nggak sih? Ya tergantung niatnya sih, tapi kalau niatnya ada memang mafia. Kasian loh Pak Nofrizal dan teman-teman ini kan 5 tahun rumahnya kan 300 juta, itu bener kelas menengah banget kan? Sekali. Bener nggak, Prof? Mungkin banyak keluarga di situ udah all-in buat itu, tapi digantung lagi. Betul. Apa pernah ini nggak sih komunikasi dengan misalnya ya dalam hal ini siapa yang terkait ya, BPN atau ada juga itu apa perlindungan konsumen YLKI. Ya kan? Itu juga ada instrumen-instrumen pemerintah itu buat mengadukan ini, Pak Nofrizal. Jadi gini Pak Fatan, jadi mulai dari tahun 2021 itu, semenjak kami mulai curiga, itu upaya banyak sekali yang sudah kami lakukan. Baik mediasi ya, musyawarah dengan si developer sendiri, musyawarah dengan pemilik tanah, musyawarah kami bertiga pihak juga pernah. Cuman semuanya jalan buntu. Masalahnya si pemilik tanah dia ingin dibayar, sedangkan si developer pengembang uang sudah tidak ada. Jadi yang kami lihat di sini sebetulnya developernya mismanagement.
gitu. Jadi dia terlalu ambisius Ya. untuk membangun satu lokasi, dibangun lagi lokasi yang lain. Hmm. Jadi dia gali lubang tutup lubang sehingga dia tidak bisa menyelesaikan kewajiban dia untuk membayar tanah yang di Komplek Green Crown itu. Oh. Tuh. Enggak, maksud saya misalnya kan 28 itu kan banyak orang tuh. Kan bisa banyak ruang-ruang misalnya mengadu, anggaplah Ya. ke anggota dewan Jadi- atau apa minta fasilitas Jadi gini. untuk menengahkan developer ini. Karena bagaimanapun ketika developer ini sudah memasarkan dan berjanji kepada konsumen, dia harus tepatin. Itu hanya pelanggaran yang dilakukan oleh developer yang saya lihat di sini. Iya. Banyak sekali Jadi pelanggaran. kalau kami melihat developer memang dia nggak profesional, dia nggak paham apa itu si pengembang, apa tugas pengembang dia tidak tahu, sepertinya begitu. Ya. Nah, jadi seharusnya kalau dia seorang pengembang, dia kan harus punya set plan. Kami pernah ke BPN, ya kebetulan kami udah tinjau ke notaris, Ya. kami udah dikasih surat untuk AJB. Nah, ternyata kami tanya di BPN juga tidak bisa dilakukan karena set plan itu sendiri tidak ada. Itu set plan yang dikeluarkan oleh dinas, berarti kan dinas pemerintah daerah. Itu tidak dilakukan semua, sehingga semuanya terkatung-katung. Jadi kami ya satu-satunya yang bisa kami lakukan paling upaya hukum itu. Itu Pak Patah. Oke. Pak Supri, kalau ngelihat nih developer ini, dia punya riwayat nggak sih bangun rumah selain ini? Udah profiling nih? Punya ada proyek yang lain selain ini. Ada ya? Banyak nggak Pak? Jadi- kan kita biasa konsumen, aku konsumen Iya. ya. Pasti aku ngelihat dong, dia portofolionya bangun rumah di mana. Lebih dari satu objek kan? Jadi yang kami lihat ya setelah kejadian ini kami telusuri itu track record dari si developer. Ya. Nah, ternyata developer ini punya 13 proyek. Nah, coba. Sebelum ini. Sama-sama berjalan. Sama-sama berjalan. Oh, sama-sama berjalan. Sama-sama berjalan Iya. 13 proyek. Wah. Hmm. Dan itu 13-nya Itu bermasalah. ketipu semua 13-nya. ke-13-nya. Astagfirullah. Terus negara ngebiarin begitu. Ya kami sebetulnya juga udah pernah LP sih, cuman nggak masuk sasaran saat itu tahun 2021. Oh, 2021 LP itu ke polisi. Polisi. Jadi dia Saat itu masih Pak Supri belum? Belum. Belum ya? Nah, jadi 2021 Apa ininya deliknya? deliknya karena dia jual rumah ke kami, jual rumah ke konsumen di daerah Green Koren itu, ternyata dijual lagi ke orang. Gitu. Jadi deliknya Dia jual rumah? dijual lagi rumah itu ke orang, jadi 2 kepemilikan di situ, 2 PPJB. Nah Buset. itu delik kami seperti itu waktu itu pidananya. Kacau banget itu. Cuman nggak selesai sampai sekarang. Kalau kenapa ya? Nggak, dari 13 itu kan berarti ya banyak yang dijual, ada yang dijual 2 kepemilikan, ada Iya. yang rumah. Kenapa nggak ada yang teriak ya? Oh teriak. Sekarang sebetulnya si Dirut katanya ya, itu katanya. Jadi di situ tuh dulu tuh kan ada 2 PT, PT Andara sama PT FGM. PT Andara. Andara gitu. Jadi pembeli di konsumen di Green Crown itu tuh ada 2 PT, PT Andara, kemudian ada PT FGM namanya. Nah, situ kami juga tidak pernah melihat ADRT-nya. Dia hanya mengaku sebagai saya direktur, saya komisaris. Itu yang kami tahu. Jadi kami menganggapnya hanya mewakili aja, mewakili si pengembang. Kan kami nggak pernah ngelihat gitu ADRT-nya. Nah, kami pernah tuh melapor ke polisi berarti kan. Kami laporin yang katanya dirutnya itu. Itu ini dirutnya sekarang lagi masuk Masuk apa? penjara. Oh, udah di penjara. Ya, cuman bukan kasus kami, kasus di proyek yang lain. Oh. Kalau dirutnya di penjara gimana? Pak Supri pertanggungjawabannya itu. Artinya kan dia udah nggak ada duit. Gimana? Bukan berarti nggak ada duit. Kalau yang namanya di penjara kan berarti ada perbuatan dan peristiwa. Ketika perbuatan peristiwa itu memenuhi unsur, contohnya pasal 378 penipuan, maka dia masuk. Walaupun dia ada duit, bukan berarti dilihat dia nggak punya duit lagi, tapi perbuatannya kan. Nah, kalau ini itulah nyata udah kan disampaikan sama klien kami ini, Pak Nufrizal, ada 13 proyek. Hampir bermasalah semua. Nah, kemudian yang namanya masyarakat umum yang awam terhadap pendalaman materi hukum,
Dia cuma taunya ada lokasi, ada contoh rumah, ada perumahan, terus ada kantor, ada ini, tentu itu sah menurut masyarakat umum. Ya. Betul kan? Karena begini, lazimnya yang namanya tanah apabila ada yang menguasai dan tidak ada yang keberatan, berarti itu sah dia beraktivitas. Ditambah lagi ibaratnya ada plang, kemudian ada iklan, kemudian ada contoh rumah dan siap, dan ada yang membeli, itu kan pasti masyarakat mempercaya. Iya. Nah, dalam hal ini developer kan sebagai komersil, penyedia sarana rumah, developer ini kan dia harus memenuhi kewajibannya sampai ke tahap ini. Nah, kadang developer ada yang lihai, lincah, alias preman, alias nakal. Terkadang terjadi dari awal aja terjadi maladministrasi gitu. Terjadi administrasi. Ini perbuatannya sih belum perbuatan pidana, belum perbuatan semacam konservator beslak, belum. Ini masih maladministrasi, artinya masih bisa diampuni oleh pemerintah. Lo ini nyusul izin boleh, lo gini nyusul boleh, tidak menghalangi kegiatan pekerjaannya. Ya. Namun apabila sudah melampaui batas, masuk kepada hak dan kewajiban, ingat, perdata itu selalu ada keseimbangan. Perdata ini selalu ada namanya hak dan kewajiban. Ketika saya ingin ke situ, ya berarti apa, benda apa, barang, dan siapa. Ternyata jual beli. Maka saya ingin membeli, maka saya punya kewajiban untuk menyerahkan berupa uang sesuai dengan sepakatan. Ini kewajiban saya. Maka hak saya harus saya terima. Kan begitu kalau perdata. Jual beli, sewa menyewa, kan begitu. Terang itu, terang objeknya, terang subjeknya, dan terang isinya. Tujuannya apa? Nah, apabila developer sudah melampaui yang tadi itu, maka situlah namanya melanggar. Kemudian kalau sudah hak keperdataannya tidak diberikan kepada orang, sudah melawan hukum. Begitu kan, sudah selesai kewajibannya. Terus saya haknya mana dong? Gitu. Nah, Pak Sukri, tadi kan ada tuh dirutnya di penjara gara-gara laporan pihak lain. Iya. Itu Pak Sukri tahu nggak kasusnya? Saya tahu, diceritakan dari klien. Oh, tapi kasus sama mirip-mirip begini juga. Subjeknya, kemudian subjek hukumnya, kemudian orangnya, kemudian kegiatannya, profesinya sama. Iya. Ada upaya juga nggak melaporkan ini ke pidana, misalnya bikin laporan ke kepolisian selain yang jalan di pengadilan itu? Sebenarnya ada, pasti masuk penjara. Kalau analisa peristiwanya pasti menipu juga masuk. Cuma kalau saya melaporkan pidana, artinya kan melaporkan pidana berarti kan developer ini sudah menjalani kesalahannya. Bagaimana nasib konsumen saya untuk AJB? Sementara developer ini ternyata dia bukan pemilik tanah, dia cuma modal perusahaan, modal kertas, modal pulpen, sama modal badan hukum. Sementara objeknya itu bukan punya dia. Nah, kalau saya laporkan pidana ini masuk penjara, apakah menyelesaikan? Tidak. Bukan menyelesaikan. Apakah terpenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen saya? Klien saya? Ya tidak. Karena yang diharapkan konsumen saya, rumah itu memang, bangunan itu memang milik developer, tapi tanah contoh miliknya si orang lain. Nah, namanya rumah pasti serta merta dengan tanah, nggak mungkin rumah gantung. Nah, kalau tanahnya ini kata orang, ya udah rubuhkan lu, angkat bangunan lu itu karena tanah punya saya. Bagaimana nasib klien saya? Makanya saya tidak melaporkan, ini pidana. Kalau melaporkan pidana, dugaan saya pasti masuk. Cuma yang saya perjuangkan itu bagaimana haknya terpenuhi dan melekat, dimiliki sepenuhnya mutlak kepada klien saya. Begitu, Bang Patan. Torpedo Podcast. Udah jalan Pak Sukri, di pengadilan udah jalan? Sudah jalan, sedang. Tahap apa sekarang? Ini kan 2 perkara berjalan nih, kalau boleh saya sebut. Nomor perkara itu 663 sama 664. Kalau 663 PN Bekasi ya? PN Bekasi Kota. Kalau 664 ini sudah masuk
kepada agenda apa namanya itu digugat balik saya rekompensi, dan mungkin minggu depan agenda bukti sedang berjalan. Nah kalau 663 ini masih diberikan apa namanya itu ruang untuk mediasi oleh pengadilan di bulan Mei besok. Ya. Berarti yang 664 itu yang paling maju ya? Ya, 664. Yang lima orang yang tadi katanya Ibu Nelly belum lunas, memang betul belum lunas. Tapi yang tadinya belum lunas itu ada 5 orang di situ yang sudah lunas. Ya. Logika hukum saya begini, logika hukum saya. Semoga juga majelis hakim, mana tahu dia nonton podcast ini. Ntar kita share, Bang. 1,5 miliar sudah dibayar oleh pengembang kepada pemilik tanah. 5 yang lunas. Katakan lebarannya 300 juta satu rumah harganya yang 5 orang ini. Ya. 1,5 miliar kan? 1,5 miliar. Iya. Nah keseluruhan unit rumah yang berdiri di situ adalah 56 unit. 56 unit. Kemudian yang saya tuntut supaya melekat sepenuhnya kepada klien saya cuma 17 tambah 5, 22 orang. 22 rumah kurangi 56, masih banyak sisanya. Ini memang ya sisanya itu silakan Ya, silakan lah. ke pemilik tanah karena belum lunas. Tapi yang sudah dibayar itu tolonglah. Iya betul, tolonglah. Karena tidak ada etikat baik, sementara konsumen sudah banyak tersita, terporsir pikiran, waktunya apalagi Jakarta, Bekasi, ya bukan main kasihan. Ya, ya. Persoalannya bertahun-tahun. Akhirnya jumpalah kantor pengacara Rosmanadi and Associate di Jala di Pondok Indah, dan mungkin percaya klien sama kami, akhirnya kami gugat. Kami gugat. Ya. Gugatan kami tidak berlebih. Mohon juga di apa namanya saya mengingatkan, tidak ada lebih, cuma ingin haknya yaitu cuma akte jual beli. Tidak seluruhnya 56 kami ganggu, yang kami cuma minta itu sesudah yang lunas akte jual beli itu aja. Ya. Sip. Pak Rizal, ini menjelang penutupan, apa sih harapannya ini mengenai developer yang seperti ini, kemudian harapannya juga lah pada negara. Ini kan sebenarnya ya kayak Pak Nofrizal mungkin dari kelas menengah kan, menengah ke bawah lah, sama lah kita. Udah all in, tiba-tiba kabur. Harusnya kan negara bertindak. Harus hadir lah pemerintah. Harus hadir lah. Iya. Itu duit yang dicari setengah mati kan. Betul. Gimana Pak sampai ini? Jadi pertama saya nambahin dulu, tadi mungkin saya lupa menjelaskan. Sebetulnya tadi bukan 3.100 saja, tadi kan saya sebatas cuma 3.100. Jadi di situ tuh memang ada 2 bagian. Ya, ada bagian tanah 3.100, di sebelah ada 2 blok ya, blok yang satunya 3.063. Nah, itu yang dikatakan sama Pak pengacara tadi. Nah, di situ tuh ada 56 unit. Nah, 3.063 itu ada sekitar sisanya aja. Tadi kan 29, berarti kan 27 unit, 5 unit yang sudah lunas. Sisanya belum lunas. Mungkin itu tambahan saya. Nah, kalau masalah keinginan ya Pak ya saya lihat konsepnya ya, konseptualnya sebetulnya kan istilahnya terjadi pertama kan si pengembang dan pemilik tanah itu melakukan PPJB. Kemudian si pengembang melakukan lagi PPJB ke kami. Sedangkan tanahnya belum dibayar. Nah itu makanya kami berpikir kan karena kami adalah pembeli yang bertekad baik, kami coba dengan upaya hukum. Dan kami meyakini kami bisa menang di situ. Ya. Gitu. Sip. Itu dia guys-guysku perbincangan dengan pembeli yang mungkin dalam perspektifnya Pak Rizal dan lawyernya Pak Sukri yang ganteng rupawan ini menganggap bahwa developer one prestasi lah, atau bisa dibilang mafia lah, beda-beda tipis, dimana dirutnya juga udah di sell ya. Ya kita juga berharap lah negara proaktif lah, kan ada juga itu lembaga perlindungan konsumen, datang lah, jangan saya cuman teriak-teriak nggak jelas ngabisin duit anggaran ini. Ada loh rakyat yang kayak gini nih setengah mati cari duit tapi nggak dilindungi. Nah kita sih berharap, ya aku juga masih nyicil rumah
Semoga nggak kejadian ya kayak begini. Semoga enggak. Nah itu dia guys Torpedo. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.